Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang segi empat tali busur. Poin pertama, mengenal segi empat tali busur. Apa itu segi empat tali busur? Segi empat tali busur bisa disebut juga segi empat siklis. Segi empat siklis. Segi empat tali busur adalah segi empat yang titik-titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Diingat ya, yang namanya segi empat tali busur bisa disebut juga dengan segi empat siklis adalah segi empat yang titik-titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Pada segi empat tali busur ada yang disebut juga titik konsiklis. Apa itu titik konsiklis? Titik-titik sudut yang berada atau terletak pada keliling lingkaran. Titik konsiklis adalah titik-titik sudut yang berada atau terletak pada keliling lingkaran. Selanjutnya, ada yang disebut sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang menghadap busur mayor atau busur besar. Itu ya. Perhatikan mana yang disebut sudut refleks, mana yang disebut titik konsiklis. Titik-titik sudut yang berada pada keliling lingkaran, titik T, P, R, S ini merupakan titik konsiklis. Titik konsiklis. Titik T, P, R, S merupakan titik konsiklis. Lalu di sini ada sudut refleks. Mana yang disebut sudut refleks? Untuk PQR, sudut PQR yang ini nih, PQR. Untuk sudut PQR yang ini merupakan sudut pusat. Sudut pusat. Sementara untuk PQR yang menghadap busur besar, busur PR yang besar atau busur mayor disebut juga sudut refleks. Sudut refleks. Sebedain ya. Kalau PQR yang menghadap busur PR kecil, maka disebut sudut pusat. Ketika dia menghadap busur yang besar, PR yang besar, disebut sudut refleks. Maka rumusnya akan untuk sudut PQR refleks, sudut PQR yang refleks, rumusnya akan menjadi 360 derajat dikurangi sudut PQR pusat. Ini rumusnya ya. Sudut PQR refleks sama dengan 360 derajat dikurangi sudut PQR pusat. Lanjut lagi. Ada syarat untuk segi empat tali busur. Segi empat tali busur ketika sudut yang saling berhadapan
sudut yang saling berhadapan. Contohnya sudut PTR berhadapan dengan sudut PSR. PTR berhadapan dengan PSR ini saling berhadapan, maka besar sudut yang saling berhadapan sama dengan 180 derajat. Ingat ya, besar sudut pada segi 4 tali busur yang saling berhadapan besarnya adalah 180 derajat ketika dijumlahkan. Masuk contoh ya agar lebih jelas. Di sini kalian untuk nomor 1 diminta untuk menentukan sudut AOC refleks, sudut ABC dan sudut ADC. Sudut AOC refleks ini yang disebut sudut AOC refleks. Ini belum diketahui yang ditanya. Sudut AOC pusat besarnya berapa ini? AOC pusat besarnya 140 derajat. Maka ketika kalian diminta sudut refleks AOC refleks, tadi rumusnya apa? 360 derajat dikurangi sudut AOC pusat. Maka 360 derajat kamu kurangi 140 derajat, didapatlah 220 derajat. Jelas ya? Kita jawab poin nomor B. Kalian diminta untuk mencari sudut ABC. Sudut ABC. Sudut ABC menghadap busur AC. Menghadap busur AC. Sudah diketahui belum besar sudutnya? Belum. Dinamakan sudut apa sih ABC ini? ABC ini merupakan sudut keliling. Kenapa sih sudut keliling? Karena titik sudutnya si B ini berada pada keliling lingkaran. Maka ini disebut sudut keliling. Nah, sekarang untuk sudut AOC refleks, AOC refleks menghadap busur AC. Sama-sama menghadap busur AC. Besar sudutnya tadi dapat berapa? 220 derajat. Kalau kalian perhatikan sudut AOC refleks ini merupakan sudut apa sih ketika titik sudutnya berada pada tengah lingkaran? Merupakan sudut pusat. Sudut pusat. Nah, dia sama-sama menghadap busur AC mayor. Sama-sama menghadap busur AC mayor. AOC menghadap busur AC. ABC menghadap busur AC. Sama-sama menghadap busur. Maka rumusnya ketika kalian diminta untuk mencari sudut keliling ABC sama dengan setengah kalinya dari sudut AOC. Tadi didapat sudut AOC refleksnya 220. Maka didapatlah sudut ABC, sudut kelilingnya adalah 110 derajat. Itu ya. Untuk poin nomor C, kalian diminta untuk mencari sudut ADC. Mana ADC? ADC. Ini ya, kalian diminta untuk mencari sudut ADC. Sudut ADC ini merupakan sudut apa sih? Sudut ADC ini belum diketahui ya. Kita tulis tanda tanya. Karena sudut ADC belum diketahui. Sudut ADC ini merupakan sudut keliling. Kenapa sudut keliling? Sudut keliling. Kenapa sih sudut keliling? Karena titik sudutnya berada pada lingkaran. Titik D berada pada lingkaran, maka ini
disebut sudut keliling. Untuk ADC, perhatikan, ADC yang sama-sama menghadap busur AC minor, sudut apalagi sih sudut pusatnya? Sudut AOC. Sudut AOC-nya berapa sih besarnya di sini? 140 derajat. Sudah diketahui 140 derajat. Ini merupakan sudut pusat. Maka karena yang ditanya sudut keliling, maka rumusnya apa sih? Setengahnya dari sudut pusat. Rumusnya adalah setengah dari AOC. Maka sudut ADC sama dengan setengah kita kalikan 140 derajat. Didapatlah sudut ADC sama dengan 70 derajat. Perhatikan ya, tadi saya katakan ketika ada segi 4 tali busur, sudut yang saling berhadapan besarnya akan 180 derajat ketika dijumlahkan. Sudut yang saling berhadapan adalah sudut ADC dengan sudut ABC. D dengan B saling berhadapan. Titik sudut D dan B saling berhadapan. Maka ketika saling berhadapan pada segi 4 tali busur, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Coba kita jumlahkan. Sudut ADC ditambah sudut ADC ditambah sudut ABC sama dengan berapa sih? Sudut ABC, sudut ADC, ADC-nya 70 derajat. Ditambah sudut ABC-nya 110 derajat. 110 derajat. Ketika sudut pada segi 4 tali busur yang saling berhadapan kita jumlahkan, besarnya adalah 180 derajat. Ini ya pembuktiannya. Nah, seperti itu untuk segi 4 tali busur. Ada contoh yang kedua, perhatikan. Untuk contoh yang kedua ini, tadi syarat segi 4 tali busur, sudut yang saling berhadapan sama dengan 180 derajat ketika dijumlahkan. Perhatikan di sini, jika besar BCD, mana BCD? BCD ini ya, BCD besarnya adalah 88 derajat. Lalu besar sudut ABC 92 derajat. Kalian diminta untuk menentukan sudut ADC dan BAD. ADC dan BAD. Kalian diminta untuk menentukan ADC dan BAD. Sudut BCD tadi besarnya berapa sih? 88 derajat. Sudut ABC besarnya berapa sih? 92 derajat. Sudut ADC berhadapan dengan sudut ADC berhadapan dengan sudut ABC. Titik D berhadapan dengan titik B. Titik sudut D berhadapan dengan titik sudut B. Maka ADC berhadapan dengan ABC. Sudut ABC, gitu ya. Sudut BAD berhadapan dengan sudut BCD. Titik A berhadapan dengan titik sudut C. Maka sudut BAD berhadapan dengan sudut BCD. Sudut BCD. Karena saling berhadapan tadi syaratnya, ketika dua buah sudut pada segi 4 tali busur saling berhadapan, maka jumlahnya akan 180 derajat. Sudut ADC ketika kita jumlahkan dengan sudut ABC akan 180 derajat. Maka
180 derajat, kita kurangi sudut yang berhadapan adalah ABC. Yang berhadapan dengan ADC adalah ABC. Berapa besarnya? 92 derajat ABC. Maka 180 derajat kalian kurangi dengan 92 derajat, didapatlah 88 derajat. Itu ya. Dua buah sudut saling berhadapan, jumlahnya 180. Satu buah sudutnya sudah diketahui, maka kalian cukup kurangkan 180 dengan sudut yang sudah diketahui. Seperti itu ya. Sekarang yang ditanya adalah sudut BAD. BAD berhadapan dengan BCD, maka 180 derajat dikurangi sudut BCD. Berapa sih besar sudut BCD? 180 derajat dikurangi BCD-nya 88 derajat, maka didapatlah 92 derajat. Selesai. Untuk materi segi 4 tali busur saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.